Iya, tapi saya gini ya, Iya, yang pada akhirnya akan mengambrolkan itu ya kayak Raden Mas ini, iya, karena soalnya saya bisa sholawatan. mantan Muhibin kelas Wahid itu. Iya, mau diajak duet pun bisa. Saya ini kalau ada mukibin-mukibin, tak siapin lagu. Ayo nyanyi lagu kebangsaan. Kita yuk para mukibin. Ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Ini Tarim, Raden Mas ya pernah pernah Tarim, mengawal ya ini. Enggak, Pernah kayaknya jadi dulu pengawal ya. mantan Munsid itu ya. mantan, Tapi kayaknya nggak mantan ada muka-muka intelijen nih. Intel. Oke, Ya oke Pak mentok Kayat, mungkin monggo Pak Kayat. penabuh. Pak Kayat kok sekarang tambah bento ya opo iki? Kan dari Gimana Pak dulu, Kayat? Satu, dua, tiga, kamera action. kan dari dulu kalau saya itu dari dulu, mulai jadi mahasiswa yang jenengan kan udah bento saya dari dulu. Ya iki wong NU sekolah nang Muhammadiyah, jadi ini bento Pak. Jadi gini, Berarti dosennya ya tambah bento itu. iya, jadi gini, lepas dari permasalahan, saya kan eh, dibilang iya ya orang abangan oke lah karena ya jadi santri apa dengarannya wong Jawa santri pocokan santri lek wayane Belik, genduran tok santri Santri belik, balapan. santri lek nek Mas. genduran tok genduran niku dadi santri gitu lek ndak genduran ya iso amor wong ceki wong remi kan gitu selama ini malah yang saya khawatirkan dari perselisihan ya dibilanglah ini perselisihan ya antara Habib Kars Reno lah itulah itu yang saya khawatirkan orang-orang yang awam yang kayak orang NU terutama yang awam yang tidak tahu permasalahan yang tahunya wah kok udah dingin nih itu malah bisa terpecah akhirnya malah yang saya itu malah sering mikir gini di kalangan saya itu kan setiap malam Rabu karena saya di yes guru langgaran niku rotiban saya kan ikut kerjaan didik-didik ngalap barokah saka maca rotib lah ngoten. Sudah di situ kan juga sholawat tapi sekupnya orang-orang yang bukan dari kalangan santri memang basicnya orang-orang nakal diajak untuk rotiban itu dan akhirnya pernah ada pertanyaan gini sajane awake dhewe iki sing bener ngenut sapa kan itu. Ade wong NU tapi rotiban tapi sing ngomong kae padha aja ngenut iki kan gitu. Terus Ya, jawabannya apa? nah, saya juga bingung arep tak omongi tapi rotip iki yo. Kira ngono kan gitu. Arep tak omongi. Ya menurut sing bener, sing menurutmu bener endi ae kan gitu akhirnya. Kan saya juga bingung karena orang-orang itu ya menurut saya grup saya rotip itu cuma orang 15 dan itu semua mantan pemain dan mantan terus pokoknya Reno. Nggak ada yang basicnya itu Sampean melu rotibul hadat nonton kan rotiban enggak. Iya. oh. Biasanya habis Nah, rotibul hadat terus maulidan Sabtu Duror gitu saya kan enggak, gitu dulunya enggak oh. enggak. Jadi kita cuma jadi Yasin, Rotib, Sholawat udah. Nah, saya ngisi itu juga pengajian-pengajian Kiai NU gitu. Itu pun cuma sekupnya berapa kayak wong 15 man. Jadi memang orang-orang santri yang apa ya kudu santri lah. Orang-orang abangan yang pengen nyedek nang Gusti Allah. Tapi di luar Tapi malam ketemu nih Pak Alawi. nah ya itu Iya, Bang. Tapi sebetulnya nek tak pikir-pikir, anjen carane Mbak Alawi Habib emang rada apik lah. Dulu kita nih di waktu kecil kan berjanjian itu baca berjanjian itu kitab al berjanji kuwi. Zaman aku cilik Bang tahun 85 90-an dulu. Tapi sekarang kan Maulidan yang Sabtu Duror kan dikasih musik, terus diselipin qasidah, diselipin apa. Jadi anak muda ini
suka Hmm. kayak Hmm. gitu suka. Ya itu. Jadi akhirnya Yang di situ maulidan pakai musik enak, emang enak. kalau Tapi kan kalau bablasen itu ada yang kalau konser misalnya konser sholawat di lapangan ada cewek-cewek yang nguyek kayak gini, goyang-goyang ngulek, goyang apa kan viral di TikTok itu. nah, Sholawat lah, goyang-goyang. nang grupku iki enggak lah. Ini melototi kok Mas Raden. Dia emang suka saya malah Vitamin A. perlu Nah, jadi cewek-cewek yang di depan nguyek-nguyek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya saya tak sementara harusnya dialog ya. Lah akhirnya gini, aku tuh bingung. Terus akhirnya ketemu Pak dosenku iki. Wah, kok bahasanya ngene, itu gimana sih? Sempat saya itu apa jenenge bersitegang dengan komunitasku. Jadi nyapa komunitasku iki kok iso melu-melu kisruhe iki. Kalau kamu memang ndak tahu jangan ikut, lihatlah dulu dan anu dulu sampai rame kan gitu. Aku ndak membela grup apa, tapi ojo komunitasmu ojo mbok gawe giring nang sini kan gitu. Terus akhirnya dari pertanyaan saya ini, ya mewakili pertanyaan wong-wong gimang. Aku rotikan, ya awal yasin, rotib, terus solawat tanpa diiringi musik. Dan ini yang hadir cuma laki-laki tok. Terus piye gitu loh. Maksudnya iki sing bener sak wedi piye. Karena di situ pure semua NO. Dan NO nyel wes. Ndak enak campuran iki memecah, tapi ya itu. Dan mereka orang-orang yang hadir di situ tahu bahwa rotib itu adalah produknya Pak Alawi. Ah gitu. Nah aku ya bingung kan. Saja nih saya ngikuti. Lihatku biyen rungono rotib belum. Ini. Di dulu lah. Terkait NU ya, kadang kan ada beberapa oknum yang memanfaatkan, misalnya kalau nggak percaya dengan Habib itu ya Nabi, diragukan ke NU-annya kan seperti itu toh. Iya enggak? Kan kadang ada narasi seperti itu toh. Oh ya. Apa isi payu Kang Mas? Isi Kadang payu ada narasi narasi ngono. seperti itu. Itu narasi itu juga tetap akan laku. Yakin masih banyak yang mengadopsi atau makan mentah-mentah itu. Padahal secara garis besar itu harusnya yang namanya NU itu kan adalah sebuah ormas yang punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Loh di situ nggak ada tercantum kok wajib itu mempercayai itu kan nggak ada. Jadi yang meragukan itu yo mungkin gimana yo? Iya. Oke, kita kasih kesempatan Chandra Desain. Ini kalau Pak Khayat ini aura rotipnya masih kental banget ini memang. Iya, alhamdulillah masih ada. Makanya malam minggu tahlil. Latah tikas sitroana. Iya kan. Saya juga mohon itu dipertahankan. Mas Khayat. Dulu mantan Muhibin. Gini Raden Mas. Saya itu sampai hari ini belum pernah mengamalkan yang namanya rotib. Oh jangan, nggak usah. Jangan, saya Jangan, cukuplah kurbannya itu kayak Raden Mas, kayak Pak Khayat ini cukup. Pertahankan. Ya hobi rombi holki. Kayak gitu isinya saya masih inget kok dulu. Saya sering baca dulu gitu. Paling itu. Ya nggak apa-apa Kang Mas. Kalau saya yang sampai hari ini amalkan yo tetap Albar janji setiap bulan Maulud yo selalu mengadakan 12 hari sampai kadang 1 bulan di Saya melihat Raden Mas Albar janji, kita kembali ke Albar janji Bang. Saya juga gitu. Kalau saya tak kembali kepada Allah aja lah. Kapan? Semua tuh lihat Raden Mas, lihat Pak Sejarah Khayat. Bang, maksudnya gini, membaca sejarah yang dari
ulama NU lah kayak gitu, yang ndak dari Ba'alawi, saya gitu bang. Tapi saya juga masih menyayangkan rata-rata pembaca Al-Barjanji itu hanya baca tapi nggak tahu maksudnya. Itu yang sampai hari ini juga masih saya kritisi. Iya. Betul. Sekarang kan Banyak ada sekali. gini bang, kemarin temanku malah ada baca Maulid Al-Jawi malah bang. Maulid Al-Jawi, rotib Al-Jawi atau bid'ah bid'ah. Ya rampak banyak rusuh. Jadi saya melihat ini ya Raden Mas, saya lihat Pak Kayat. Ini bukan sebagai Muhyiddin lagi, tapi sebagai korban-korban sihir gitu ya. ini kalau punya sungu ini langsung gundang Karena ini. gini Pak, saya lahir itu di kalangan NU dan ngaji di kalangan NU. Terus Sekolah di Muhammadiyah. ya sekolah di Muhammadiyah dosennya Alhamdulillah. Terus akhirnya Tapi kan alumni tahun berapa toh Pak Kayat? saya itu sampai lali Pak, ijazah baru tak cukup Pak. Nggak usah dicupuk, nggak usah. Gak usah dikira Nggak usah palsu. diambil, Nah, ngamalin nggak usah. rotip aja terus. Penting tahu sekolah, yang penting pernah sekolah ngono ae bang. Kayak saya ini sekarang Pak, saya itu juga masih studi saya. Saya bisa masuk tapi nggak tahu jalan keluarnya lewat mana. Nah. Saya itu ambil S3 sampai pindah-pindah kampus nggak ketemu Pak. Sekalinya mau ketemu malah ketemu Pak Alawi. Ya udah lupa lagi gitu. Alhamdulillah. Jadi kadung didoktrin karo wong NU bahwa kita harus tawadu ndak oleh sholat atau apa sholat. Ya sholat sama guru dan guru saya juga NU tapi coba yuk kita baca rotem nggak tahu nanti yang benar yang mana, pokoknya kita ngalah gitu. Jadi kita tahlilan setiap malam minggu gini, ini habis maghrib itu kita ngumpul tahlilan, terus orang-orang yang tadi backgroundnya itu merah, mereka belajar ngaji gitu loh, belajar alibata bahkan orang tua gitu. Ya dari situ jadi ya yus lah, wong angkatan terlalu dalam nang abang saiki wayahe aku ngancik nang mbok menawa iso dadi putih setengah abu-abu ngono. Jadi ya akhirnya ngetut itu, jadi dari bilang rotipmu rutin tiap malam Rabu, rutin. Ya, berarti Pak Kayat ini saya lihat juga sebagai representasi dari kurban-kurban sami'na wa ata'na. Iya. Enaknya punya santri Pak Kayat, ketika kita ini salah ngucap, dipikirnya itu lagi menguji. Apa pernah lah aku. Kalau saya ngajar sambil ngantuk gini katanya lagi husuk. Kalau saya gini bang, kalau saya mantap meninggalkan roti gulagat, mantap meninggalkan produk-produk dari Ba'alawi itu gini bang, bertebaran di medsos kan ada kayak kitab-kitab Ba'alawi, kadang ada yang aneh-aneh sih bang, kadang ada yang mikot 70 kali, ada yang Marobuka, siapa itu? Marobuka siapa? Noh lek ngono aku udah setuju, langsung tak ya. Habib Abdullah. Malah aneh-aneh bang ajaran kitabnya, aduh ini malah Bang Raden Mas, sampean jangan menjudgment itu aneh. Udah langsung aja sesat. iya makanya saya Tenan. Duh, udah jelas pertanyaannya Marobuka. Anda nggak benar Udah itu. sesat itu. apa itu, Itu- Habib siapa itu yang Itu ngomong kan Marobuka? benar kata Wali itu. Kata Wali benar itu. Ajaran seperti itu. Bener ya. Wali Enggak, mereka. tetap. Wali apa? Wali murid. Iya, ya? Wali maksudnya mereka. aku sendiri Bang Chandra gini, aku sendiri yang saya sendiri kan orang NU yang kebetulan juga menjadi salah satu pengurus NU juga, entah itu di cabang atau di PAC yang punya. Nah, itu pun saya langsung mendengar itu, langsung di pikiran saya sudah
sudah nggak ada husnudonnya, langsung tak cap sesat. Gitu. Udah itu. Pakat Bang. Betul. Aku Soalnya membuat keanehan-keanehan itu yang jadi lucunya gini. Aku setiap hari Rabu, malam Rabu itu rotib. Tapi Coba Pak Hayat. kalau tahu ceramahnya Habib itu malas dengar, dan aku alah wes nggak kangen mulai pilih ngopi aku. Pak Hayat iki deres Quran karo deres rotib kira-kira sering di Pak. 50-50 Pak. Karena Memang saya curiga Pak Hayat ini para habaib itu adalah Tuhan kedua bagi Pak Hayat. oh enggak. Jadi Pak Hayat nampaknya punya kitab suci baru ini. Jadi gitu ya. Setiap malam saya bilang 50-50. Saya nggak percaya kalau Pak Hayat itu dalam membaca sampai hatam antara Al-Quran dengan apa rotib itu 50 ya percaya. Sampean lo ngatam ke Quran iki mung sasi puasa tok. Sedangkan rotib Poso ayo ora katam. sedangkan rotib itu hampir tiap minggu, misalnya malam Jumat atau malam Senin ngono to. Terus Yasin juga nggak sampai, Yasin juga nggak keseluruhan kan. Kok bilang 50-50 itu jangan dusta sampean. Paling Itulah nggak sampai Muhibin 1%. Pak. Muhibin rata-rata begitu Pak. Dusta saking seringnya nggak kerasa. Habibnya laris Bang. Ya Bang. Apalagi kalau Alasan tiap 50 malam gini. konser kayak gitu. Maulidan terus, tapi ngabisin anggaran terus. Pindah. Ngomong 50-50 gini. Malam Rabu saya baca rotib. Yasin dulu rotib selawatannya. Malam Minggu belajar ngaji. Dan itu yang dia 50-50. Kalau saran saya Yasin jangan dicampur rotib lah. Ojo. Saya bingung mengko. Jadi aku itu pun kalau saya lagi cuti. Kalau enggak cuti, alah, ya mau rotib, ya mau Quran, Pak. Tapi kan gini, Enggak, memang Untuk- semua bacaan itu paling bagus adalah membaca kondisi kejiwaan kita sendiri. ngene lho Bang Hayat. Jadi rotib itu sampean kan selalu sampai katam. Misalnya malam Rabu atau apa itu. Lo kok bilang dengan baca Yasin 50-50 lo ngatamno Quran itu bisa 2 hari, 3 hari, 4 hari sampean. Berarti enggak 50-50. Kan ini yang ditanyakan bukan sampai katahme tadi. Mau rotib kalau baca Quran, berapa persentasenya ya? Aku bilang 50, lek sampai katahme. Ya Qurannya serodok suwi, Pak. Mau macane sik bekak buku. Jadi gini Pak Hayat, ada yang namanya barokah ini tiba-tiba berubah menjadi musibah. Nah gitu, bagaimana Anda memahami hal itu? Enggak nutup Pak, pedot aku lek duduk sama tekone dur-dur. Sing ndek-ndek ae lho, pedot aku. Yo ngene Bang ya, nek dipikir-pikir ya, kalau dipikir-pikir iki ngene Bang. Kenapa kok Habib Alawi kok ngajinya apa majelisannya kok rotib, bae ora maca Al-Qur'an ngono ya, misalnya deru. Iya ora iso toh Pak, ora iso. Anak dipikir-pikir. Nyapa kok majelis Gini loh sholawat? Bang. Gini loh. Gini loh, juara MTQ internasional itu kan malah dari pribumi, misal nggak ada lah dari kalangan Habib lah yang juara kiroah internasional seperti Kiai Muhammad Bapak Kiai Muammar Pekalongan. gitu. Ada ndak dari kalangan Habib kan nggak ada spesialis Al-Quran yang membaca tilawah yang bagus sampai internasional tuh Enggak, nggak ada. iya makanya. Gitu. Kalau Kenapa pun sekalipun ya. selawatan, nyanyi-nyanyi, qasidan itu banyak. Kan sing enek duwike Kang Mas. Yo kabeh. Mentas kan akeh duwike. Nyanyi ditabohi apa iki tak tambahi origin ayo. Loh, Mulai oleh soal berkat. duit Pak Chandra Dijen, soal duit, apapun ada kok duitnya. Ya kecuali Kumal malam ini mang sepi duitnya. Rasanya Kenapa mereka lagi-lagi majelis solawat.
Ya mau majelis taklim nggak ada ilmunya piye? Ya, betul. Kene Ika aku arep cerita rungokne Siti. Ya Aku tapi kan aja ning sih. Tangerang. Ora, aku kan ning Tangerang. Anake tanggaku kan mondok. 3 tahun ki yo. Balik kok isone kok majelisan karo rotipan. Are iso leliane tapi piye? Mulai Isone ngono mondok, tok. isone apa? Rotipan tok. Karo Ya ning majelisan karo ceramah blekak-blekuk. Ya plegak. Nah, untuk kayak awak-awak dhewe kan kita harus ngasih edukasi anak-anak yang di bawah kita, adik-adik kita lah. Kalau ada kalau ada apakah ada Habib yang memang benar-benar ahli tilawah kan memang saat ini belum ada tingkat internasional yang dari keturunan Yemen dan dari Gue koyo Habib isone mek bengok-bengok karo anjing anu asu ngono kae, Mas. bulan madange koyo rino gila mantan munsid. Mantan munsid kena gendam. Adang bulan ngono nyanyi tok isane Bang. Aduh. Lele, kalau saya, Pak, kalau saya nyanyi turi-turi putih ngono berarti yo grup kono padahal turi-turi aku belajar turi-turi putih saurunge wong-wong kuwi lagok dhewe aku wis belajar gamelan turi-turi putih. Sampeyan tiang pundi Bang? Bang Kayat ini orang mana? Satu kota sama Pak Kiai. Oh, Berarti tahu di sing Kudus Bang. Di Kudus itu ada lah. yang paling jauh saya ya, Tangerang. Saya enggak banyak ngomong. Kenapa? Karena muhibinnya itu mantan mahasiswa saya. Jadi saya harus jaga etika juga lah ya. Enggak gitu. Gini, bahasa tadi jenengan sama siapa? Aku nyeluk Gus yo. Rodok pegel. Auzi sama anu itu. Aku enggak setuju. Bahkan aku sama Habib. Bukan sekarang lah, dah lama dengan cara dakwahnya mereka. Itu aku sangat tidak setuju banget. Dah. Jadi kalau aku dioleni Muhibin, pancen ya aku sing ngamalne rotep. Tapi aku pegel karo itu orang-orang itu, ngono lho. Orang-orang sing cara dakwahnya dia mengaku NU sak pitulute. Tapi cara dakwahnya ilmu, ngono lho. Itu ndak setuju. Apa meneh aku ning Tangerang ning kene sarange Muhibin. Makanya saya itu kalau di bawah banyak muhibin yang masuk Taipei, entah hanya diam saja, itu saya prihatin Pak. Saya sedih, kenapa? Nanti malah 3 hari begitu saja sudah pensiun jadi muhibin Pak. Aku jadi bingung nanti. Kalau bisa itu muhibin itu harus dipertahankan. Itu unik loh nanti. 2 tahun lagi jadi jangan sampai barang antik Kalau itu. udah jadi muhibin gaya lagi seperti saya muhibin yang Bingung saya ngecaknya nanti. Makanya muhibin yang di bawah kalau bisa jangan bertaubat ya. Nanti 2 tahun lagi agak sabar dikit lah. Nanti jadi barang langka itu.